slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ada suatu masa di mana dunia sepak bola Asia Tenggara hanya berputar di sekeliling pertandingan-pertandingan biasa. Tapi beberapa tahun terakhir semuanya berubah. Terutama setelah Indonesia mulai mengubah wajah sepak bola modern lewat FIFA Series. Atmosfernya mendidih, sorotannya nyata, dan respons dari publik internasional tak bisa ditahan. Dan seperti biasa, ketika satu negara berhasil menjadi pusat perhatian, negara lain pasti mulai meraba, menimbang, bahkan menggugat panggung itu. Dan disitulah semuanya dimulai, ketika Malaysia mendadak meluncurkan proyek baru bernama Uni Global Series. Namanya wah, brandingnya terlihat global sekali, bahkan terasa seperti ingin mengirim pesan, kami juga bisa seperti Indonesia. Tapi yang membuat cerita ini jadi panas bukan sekedar peluncurannya, melainkan caranya. Sabotase. Itu kata yang paling pas. Bukan sabotase terang-terangan, tapi sabotase halus. Dilakukan dengan gaya diplomatis, dibungkus narasi manis, tapi arah tembakannya jelas, menggeser sorotan yang sedang terang-terangnya mengarah ke Indonesia. Dan semakin disimak, semakin terlihat pola lamanya. Pola yang muncul setiap kali Indonesia naik kelas. Indonesia jadi pusat, dan itulah masalahnya. Jika kita tarik timeline sedikit ke belakang, hype FIFA Series Indonesia bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Semua dibangun perlahan. Infrastruktur ada, stadium megah ada, exposure global ada. Tim-tim besar mulai berani datang, media asing mulai meliput. Dan yang paling penting, penonton Indonesia memenuhi stadion tanpa butuh gimmick apapun. Di mata negara lain, ini bukan hal kecil. Ini daya tarik yang susah ditandingi. Indonesia bukan cuma menjadi tuan rumah. Indonesia menjadi panggung, pasar, dan magnet. Dan itu mengubah lanskap. Di tengah kondisi di mana Indonesia sedang berada di atas, Malaysia muncul dengan Uni Global Series. Tepat setelah FIFA Series heboh, tepat setelah jadwal diumumkan, tepat setelah nama-nama raksasa diumumkan. Saking tepatnya, terasa seperti rencana cadangan yang dipaksakan. Klaimnya besar, melibatkan tim Eropa, menggandeng negara Afrika, menawarkan atmosfer global, dan poin paling sensitif mengatakan bahwa animo mereka tak kalah dari Indonesia. Narasinya halus tapi mengganggu, inspiratif tapi sekaligus menantang. Lalu mereka mulai lempar nama. Norwegia join, Mesir join. Untuk sebagian orang yang hanya membaca poster, itu terlihat meyakinkan. Tapi bagi publik yang mengikuti berita sepak bola secara detail, ini tidak masuk akal. Karena Norwegia dan Mesir sudah resmi diumumkan FIFA bermain di Indonesia, dalam satu grup dengan Indonesia dan Selandia Baru. Sudah ada jadwal, sudah ada grup, sudah ada rilis resmi. Artinya apa? Artinya Malaysia mengklaim tim yang sudah terikat di turnamen lain. Disinilah narasi Uni Global Series mulai retak. Karena turnamen yang ingin terlihat global, tiba-tiba terlihat seperti panik mencari cara untuk mendapat legitimasi. Mengajak tim yang sudah dikunci FIFA Series hanya membuat mereka terlihat seperti meniru tanpa data. Netizen langsung membaca itu. Lah, itu Norwegia kan udah fix main di Indo. Ngajak tim yang udah punya jadwal resmi. Nggak mungkin lah, haha. Dan reaksi itu bukan sekedar sinis, itu logis. Mesir menolak halus, ini pukulan terkerasnya. Yang bikin situasi semakin rumit justru datang dari pihak yang disebut-sebut, Mesir. Ketika rumor Malaysia beredar, Federasi Mesir justru menyatakan preferensi mereka. Mereka lebih memilih bermain di Indonesia. Simple tapi mematikan. Mereka tidak peduli poster global, tidak peduli klaim animo, tidak peduli narasi tandingan. Yang mereka lihat adalah stadion penuh, pasar besar, exposure global, pertandingan disorot media internasional, dan atmosfer sepak bola yang tak ada duanya. Bermain di Indonesia artinya bermain di hadapan puluhan ribu fans, yang bahkan untuk uji coba sekalipun bisa bikin suasana seperti final. Mesir bukan menolak Malaysia, mereka hanya memilih panggung yang lebih besar. Dan panggung itu adalah Indonesia. Sementara Norwegia mungkin tak berkata apapun, tapi kehadiran mereka di kalender resmi FIFA Series sudah cukup sebagai jawaban.
Dalam sepak bola modern, kehadiran adalah pernyataan. Lalu ada Selandia Baru, tim yang turut memperkuat grup Indonesia, bukan tim penggembira. Ini makin menegaskan betapa beratnya grup itu. Bandingkan dengan Uni Global Series. Sementara grup FIFA Series sudah matang, lengkap dan diumumkan resmi, Uni Global Series baru berupa konsep, poster, dan klaim. Tudingan sabotase menguat. Inilah alasan kenapa publik mulai menyebut gerakan Malaysia ini bukan strategi, tapi sabotase. Sebuah upaya menabrak jadwal, memotong arus hype, dan mengganggu narasi Indonesia yang sedang naik-naiknya. Bukan karena Malaysia bikin turnamen, silahkan saja. Yang jadi masalah adalah waktu rilisnya terlalu mirip. Narasinya selalu membandingkan. Tim yang disebut sudah punya komitmen lain, dan ada aroma ingin menempel pada sorotan Indonesia. Seolah-olah mereka tidak ingin kalah momentum, tapi justru itu membuat semuanya terlihat seperti bayangan yang berusaha mengejar cahaya. Dan di media sosial, jangan ditanya. Uni Global ramai di poster, FIFA Series ramai di stadion. Bilang animo sama, tapi fans aja belum kelihatan. Kalau pede, jalan sendiri. Kenapa bandingin terus sama Indonesia? Lucunya, semua komentar itu bukan muncul dari rasa benci, justru dari fakta dan datanya terlalu jauh berbeda. Basis massa itu kenyataan, bukan klaim. Indonesia hari ini punya band sepak bola paling besar dan paling aktif di Asia Tenggara. Bukan asumsi, tapi fakta. Pertandingan uji coba bisa penuh, tiket ludes dalam hitungan menit, media asing meliput hampir tiap laga. Video pertandingan selalu trending, atmosfer stadion jadi magnet global. Inilah yang dibeli oleh tim seperti Norwegia dan Mesir, panggung besar bukan janji besar. Karena dalam sepak bola modern, yang dihitung adalah dampak, jangkauan penonton, liputan media, dan potensi pasar. Di semua aspek itu, Indonesia saat ini berada jauh di depan. Jadi ketika Malaysia mengklaim animo tak kalah dari Indonesia, publik langsung bertanya, dengan basis apa? Dengan pasar siapa? Dengan bukti apa? Karena realitas selalu lebih keras dari klaim promosi. Pada akhirnya, pemimpin tetap pemimpin. Dan pada titik ini, ada satu kesimpulan yang tidak bisa disangkal. Boleh bikin turnamen, boleh bermimpi global, boleh lempar nama besar. Tapi selama Norwegia, Mesir, dan Selandia Baru sudah terikat di FIFA Series Indonesia, selama Stadion Indonesia masih penuh, selama dunia masih menatap ke sini, segala usaha menggoyahkan hanya akan terlihat sebagai reaksi, bukan inovasi. Dalam sepak bola modern, yang memimpin bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling ramai ditonton. Dan sampai hari ini, panggung itu milik Indonesia. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up